Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Agung Maulida, program studi S1 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memaparkan tugas 2 mata kuliah Data Science yang berjudul Algoritma KNN dengan menggunakan dataset Car Evaluation. Dalam bab 1 di sini saya menggunakan teknik klasifikasi KNN, di mana metode klasifikasi ini berdasarkan tetangga terdekat. Dalam melakukan atau mencari kelompok K, objek dalam data training yang paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau data testing. Jika nilai K yang terlalu kecil, maka hasil klasifikasi akan lebih terpengaruh oleh noise. Di sisi lain, jika nilai K terlalu tinggi, akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Nilai K yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan cross-validation. Bab 2, metode penelitian. Di sini saya menggunakan pemrograman Python, di mana bahasa pemrograman ini banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak lainnya, ilmu data, dan machine learning. Dan selanjutnya, saya menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Algoritma ini digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. KNN termasuk dalam kategori algoritma supervised learning karena memanfaatkan data latte yang memiliki label atau target nilai untuk melakukan prediksi pada data baru. Konsep dasar dari KNN ini yaitu mencari K tetangga terdekat dari data baru berdasarkan jarak Euclidean atau metrik lainnya, di mana K adalah parameter yang ditentukan sebelumnya. Setelah menemukan tetangga-tetangga tersebut, algoritma ini akan menentukan label atau nilai prediksi berdasarkan mayoritas kelas atau rata-rata dari tetangga-tetangga tersebut. Namun, KNN juga memiliki kelemahan dalam komputasi yang cukup tinggi karena harus menghitung jarak antara setiap data dalam dataset, terutama pada dataset yang besar. Penggunaan nilai K dalam KNN juga mempengaruhi hasil prediksi. Nilai K yang terlalu kecil dapat menyebabkan overfitting, sedangkan nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan underfitting. Oleh karena itu, pemilihan nilai K yang tepat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menggunakan algoritma KNN. Bab 3, hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, saya mengambil dataset dari internet, yaitu pada halaman website archive.ics.uci.edu, di mana saya menggunakan basis data Car Evaluation, yaitu model data yang mengevaluasi mobil sesuai dengan struktur konsep, di antaranya harga keseluruhan, harga beli, harga perawatan, karakteristik teknis, kenyamanan, jumlah pintu, kapasitas penumpang, ukuran bagasi, dan keselamatan mobil. Terus yang selanjutnya yaitu setelah dataset kita import pada library kita yang ada di Google Colab, selanjutnya kita tes datasheet-nya dulu, yaitu kita menampilkan dataset .head, ya ini fungsinya untuk menampilkan bagian atas saja atau header. Untuk mempermudah selanjutnya yaitu merubah nama atau merename kolom-kolom tersebut. Setelah dirubah, kita pastikan dengan melakukan perintah yang sama, yaitu dataset.head
titik head. Di sini kita lihat datanya sudah berbeda, atau setelah di rename datanya kita bandingkan dengan data yang atas sudah berganti nama kolom headernya. Selanjutnya yaitu memeriksa apakah terdapat nilai kosong. Jika sudah tidak ada, maka dilanjutkan dengan pengecekan nilai unik dari setiap kolom yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik dari setiap kolom. Selanjutnya, mengidentifikasi kolom-kolom untuk dilakukan encoding data agar dapat digunakan dalam model machine learning. Encoding data ini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik, sehingga model machine learning dapat memprosesnya dengan benar, seperti gambar di bawah ini. Jadi dataset buying, main, doors, person, luck, underscore good, safety, class, itu kita encoding datanya. Setelah itu kita visualisasikan dalam bentuk histogram. Jadi yang pertama ini histogram dari kolom kelas, yang kedua yaitu dari masing-masing kolom. Selanjutnya kita menentukan variabel X dan Y, di mana variabel X ini seluruh baris kecuali kolom kelas. Sedangkan variabel Y adalah seluruh baris dari kolom kelas. Langkah selanjutnya membagi data latih dan uji. 30% dari data akan digunakan sebagai data uji dan 7% akan menjadi data latih. Jadi contohnya di sini from scalar.model underscore selection import train underscore test underscore split x train, x test, y train, y test sama dengan train test split kurung buka x, y text size sama dengan 0,3. 0,3 ini maksudnya 30% data yang akan diuji. Selanjutnya kita menggunakan klasifikasi KNN dengan menggunakan 5 tetangga terdekat, yaitu contohnya 5 tetangga terdekat ini from scalar neighbor import ke neighbor classifier sama dengan ke neighbor classifier sama dengan n underscore neighbor sama dengan 5. Jadi 5 ini merupakan 5 tetangga terdekat. Selanjutnya yaitu melakukan tes skor model menggunakan KNN. Diketahui di sini skornya yaitu 0,92, yaitu 92%. Dan selanjutnya kita melakukan tes akurasi. Dari hasil akurasi ini kita lihat akurasinya 92%. Jadi kesimpulannya yaitu jika kita menggunakan algoritma KNN ini sangat cocok untuk mengklasifikasi dataset car evaluation, di mana tingkat akurasinya sangat tinggi. Mungkin dari saya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.